menolak Pak. Siapa menolak? Kita kembalikan ke semula aja Pak. Soalnya kami sangat keberatan. Di lapangan tidak sesuai dengan pembicaraan Pak. Udah paham juga Pak, jangan baca Pak, udah paham saya. Bapak ngomong aja sudah susah. Sabar dulu. Jadi kami paham Pak, kami paham ya, kami paham. Enggak, udah Bapak lihat saya ya, lihat saya. Keberatan Bapak apa? Dan itu aja, saya tanya simpel ya, simpel. Keberatan Bapak apa? Saya ingin tahu gitu. Sesimpel itu ya Pak, pertanyaannya Pak, gak usah pusing-pusing. Tapi Bapak jawabnya tenang ya, tenang ya. Pengurusannya terlalu repot Pak. Teriakan penolakan menggema lantang di dalam kantor KSOP kelas 1 Banjarmasin dalam acara sosialisasi Instruksi Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 2025 oleh kantor KSOP kelas 1 Banjarmasin pada Senin 22 September 2025. Warga yang tergabung dalam Ikatan Kapal Sungai dan Danau IKASUDA Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menolak tegas Instruksi Menteri Perhubungan nomor 3 tahun 2025. Instruksi tersebut mengalihkan tugas dan fungsi pengelolaan angkutan sungai dari Dinas Perhubungan ke kantor KSOP. Bagi masyarakat kapal sungai dan danau, ini bukan sekedar perubahan teknis, ini ancaman terhadap mata pencaharian mereka. Penolakan terlihat jelas saat moderator meminta peserta berdiri untuk sesi foto bersama. Hampir seluruh peserta tetap duduk, menyuarakan keberatan mereka. Kekhawatiran muncul karena standar kapal sungai dikhawatirkan akan disamakan dengan kapal laut. Kita berdiri bersama. Berkenan berfoto. Baik. 3, 2. Kami di sini hadir yang pasti sesuai dengan arahan pimpinan untuk membantu masyarakat khususnya mengoperasikan kapal-kapal tradisional yang masih dalam rezim transportasi sungai danau dan penyeberangan. Oleh sebab itu kami mencoba untuk menyampaikan segala hal-hal yang terkait solusi yang bersifat solutif agar bisa digunakan di lapangan, dan kami berharap seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah kemudian stakeholder lainnya yang concern dengan transportasi sungai dan penyeberangan dapat menjadikan momen ini menjadi momen yang baik agar tersosialisasikan IM3 atau IM9 yang dicabut dengan IM3 ini tersosialisasikan dengan baik. Jadi kan sempat ada penolakan dari salah satu dan beberapa orang, iya. Penolakan karena ribut dan sebagainya. Ini gimana Pak menanggapi tadi Pak? Iya. Ya, saya pikir itu hal yang biasa ya Pak. Itu hal yang normal dalam hal berdiskusi. Jadi ada pro dan kontra terkait hal itu. Tapi kami coba mensiasati seperti apa yang Bapak tadi dengar. Kami mencoba untuk memberikan informasi terkait bagaimana pelayanan kami sebenarnya. Toh ini kan masih dalam proses pengalihan fungsi ya Pak ya. Masih dalam pengalihan fungsi artinya masih ada butuh waktu-waktu pembenahan. Nah, jika teman-teman dari asosiasi ada hal-hal yang memang perlu disampaikan, ada yang perlu menjadi bahan koreksi untuk tata kelola yang jauh lebih baik dan dapat membantu teman-teman asosiasi khususnya transportasi sungai dan penyeberangan, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Ya, kami juga terbuka Pak, kami terbuka melalui unit pelaksana teknis kita khususnya di KSOP kelas 1 Banjarmasin untuk bisa menerima segala masukan agar tata kelola ini menjadi lebih baik ke depan. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang baru Pak. Jadi ini hanya cuma pengalian tugas dan fungsi saja gitu. Tata kelolanya tetap sama gitu. Tata kelola tetap sama, cuma perbedaannya nanti sesuai dengan surat keputusan Direktorat Perkapalan Kepelautan yang rujukannya di M3 tadi, itu nanti bisa menggunakan pelayanan sesuai dengan aplikasi gitu ya. Bisa ya. Sebagian besar yang hadir adalah pelaku usaha kapal sungai dan danau, pengangkut barang dan penumpang, yang merasa sistem perizinan akan lebih rumit dan mahal jika dikelola oleh KSOP. Meski pihak Kementerian Perhubungan menjelaskan bahwa ini hanya pengalihan fungsi, bukan perubahan tata kelola, suara penolakan tetap bergema. Andai fakta di lapangan sesuai, mungkin kita bisa menerima. Nah, sedangkan ini tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Kalau peraturan sebelumnya seperti apa Pak memang Pak? Peraturan sebelumnya, perhubungan di SUP kita masih enak. Saya mau bikin dokumen itu setahun sekali. Sedangkan di sini per 3 bulan. Laporannya kemana Pak? Di SUP juga kan? Di SUP. Yang peraturan baru ini? Peraturan ini harus ke KSOP. Padahal Pak, KSOP juga di bawah perhubungan kan?
tapi terlalu banyak Pak biayanya dan sangat ribet untuk biaya yang lain-lainnya itu selalu ada biaya. Ya. Tiap 1 tahun kan naik dok. Biaya itu 1 tahun harus naik dok. Sedangkan ini kan kapal di sungai. Di sungai, nah itu kalau untuk kapal di laut wajar lah. 3 tahun. Penghasilan untuk sungai dan danau tidak sesuai dengan kelautan. Ini benar masalahnya karena standarisasi antara kapal sungai dengan kapal laut disamakan ya Pak ya? Iya, Ya, disamakan. Ini Kita keberatan di sana. Sangat keberatan. Masyarakat kapal sungai dan danau menuntut kejelasan dan perlindungan. Mereka ingin kebijakan yang berpihak, bukan yang mereka nilai menyulitkan. janji-janji yang dipaparkan pimpinan belum tentu. Nah, kalau memang posisi ada kesepakatan, sudah ada hitam dan putih, berarti dari IKA sudah pakai mendukung. Selama itu belum ada hitam dan putih, kesepakatan bersama antara Asosiasi Kapal Kegiatan Sungai dan Danau Kalimantan Selatan Kalteng, berarti kami belum menyetujui. Hal-hal yang memberatkan di aturan baru ini apa saja Pak? Pertama teknis Pak, teknis dikarenakan posisi kapal kami kan kapal pedalaman. Nah, dibawa ke KSOP ini yang kami takutkan teknisnya terlalu tinggi, standarnya tinggi, habis itu biaya dok yang tahunan, setiap tahun, sedangkan pendapatan kami tidak jelas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.